Shalom, kita jumpa lagi dalam program Fokus Christophirus. Kesempatan ini secara khusus kita akan kita akan membahas tentang masa senior. Atau banyak orang bilang lansia, tapi kita menyebutnya masa senior. Soal masa senior ini, kita akan bertemu dengan seorang yang masa mudanya sungguh luar biasa, tapi masa seniornya juga luar biasa. Kita akan bertemu dengan Pak Aris Santosanjaya, aktivis di Yayasan Christophirus yang dari sejak muda sampai masa senior tetap mendukung Yayasan Christophirus. Mari kita bertemu dengan Pak Aris Sanjaya. Halo Pak Aris, selamat siang Pak Aris. Selamat siang. Gimana kabar? Puji Tuhan, baik-baik saja. Wah, lama tidak ketemu ya. Iya, memang ya betul. Pandemi memisahkan kita. Lama tidak ketemu beneran ini. Ini bersyukur suasana sudah sangat baik, kondusif. Biasanya kita ketemu di doa pagi. Iya, sudah lama sekali Pak ya. Sudah 2 tahun tidak doa pagi bersama di betul. kantor Yayasan Christophirus Sompo. Ini hari-hari saat ini apa yang dikerjakan nih Pak Aris? Iya, di rumah santai. Ya ada sedikit berkebun sedikit, tapi enggak punya tanah Pak. Jadi sedikit berkebun di sana sama ya kalau mainan komputer, WA. Ya udah itu aja kerjanya. Gitu ya. Nah, kalau dia membuat sesuatu ya, supaya enggak jenuh gitu. Nah saya tuh mendengar Pak Aris ini masa mudanya dulu tuh sungguh luar biasa di bidang elektrikal. Itu kira-kira jadi diceritakan sedikit nih Pak. Biasa saja. Sampai luar negeri untuk belajar tentang mesin-mesin besar begitu ya Pak Aris? Iya. Saya beberapa tahun pernah kerja di Bogor di PT Postenko. PT Postenko itu kita membuat storage system Pak. Storage system itu rak-rak untuk gudang. Untuk gudang-gudang besar ya, gitu ya? gudang besar ya. Itu satu rak itu bisa tingginya sampai 12 meter dan panjangnya 75 meter. Itu benar-benar. Nah itu nggak bisa diambil secara manual. Harus pakai mesin. Harus pakai alat yang namanya order picker. Nah alat itu bisa berjalan di gang. Dia bisa ambil apa yang kita butuhkan, taruh di meja, kemudian dibawa ke yang memerlukan. Itu berarti semua digital ya Pak? Waktu itu sudah, ya tapi sebagian masih banyak pakai relay, pakai kontaktor. Ada sebagian digital tapi belum banyak seperti sekarang. Iya. Nah saya itu kebetulan ditempatkan di bagian riset dan development. Jadi kalau ada hal yang baru masuk, saya ditugaskan untuk memeriksa hal-hal yang baru dan wah itu masa-masa muda yang luar biasa. Tapi masa-masa senior ini juga di rumah saya lihat ada pernik-pernik, ada komputer, ada. Iyalah itu untuk kerjaan kecil itu. Kalau jenuh di rumah nggak ada kerjaan ya kayak kadang-kadang senangnya itu kalau diajak sama anak-anak bepergian. Ya entah makan, entah pergi ke satu tempat yang refreshing gitu, itu saya senangnya di situ. Nah ini Pak Aris, saya ada kabar sukacita nih. Jadi Pak Andreas Tristande itu membuat satu tayangan video yang ingin memberkati orang-orang senior. Banyak orang bilang lansia, tapi nanti kita melihat Pak Andreas ini akan memaparkan kenapa tidak disebut lansia, tapi lebih enak senior. Gitu. Dari video Pak Andreas ini akan mengajak kita orang-orang yang senior khususnya itu tetap bermanfaat, tetap produktif, jadi berkat. Meskipun mungkin hal-hal yang dilakukan hal-hal kecil, tapi bisa berdampak, bermanfaat. Begini Pak Aris tidak terlalu sibuk ya hari ini ya? Enggak, santai aja Pak. Santai ya. Nah, kita akan lihat bersama-sama video Pak Andreas ini tentang masa senior, yang tentunya nanti akan memberkati bukan hanya orang-orang senior, tapi juga kaum milenial. Mari kita akan lihat Pak. Tema yang diminta saya menyampaikan adalah masa senior bermanfaat. Masa senior bermanfaat. Mari kita membaca 2 bagian firman Tuhan. Yang pertama, Mazmur yang ditulis oleh Musa. Biasanya Mazmur ditulis oleh Daud,
tapi bagian ini oleh Musa. Jadi kita bisa membayangkan Musa yang juga sudah lanjut usia, dia menulis sebagai berikut di dalam Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saya ulangi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kemudian Mazmur 92 ayat 15 dan 16. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Mazmur 92 ayat 15-16. Saya ulangi, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Ayat ini merupakan ayat kesenangan dan ayat emas untuk para senior, termasuk saya. Apalagi saya bertahun-tahun dilibatkan sebagai pengurus dari para pendeta emeritus, di mana banyak yang sakit, banyak keluhan. Ayat inilah yang boleh menjadi berkat, sehingga kami gunakan ayat ini sebagai ayat emas untuk para emeritus dan pensiun. Nah, itulah ayat yang saya gunakan sebagai tema masa senior bermanfaat. Saat pandemi ini, Bapak Ibu tentu sudah mendengar, mengalami sendiri bahwa ada banyak dampak yang negatif. Bukan saja banyak orang yang sakit dan meninggal, tetapi juga banyak orang yang terganggu ekonominya. Tidak tahu harus bekerja, cari nafkah yang bagaimana. Belum lagi yang di PHK dan sebagainya. Bukan hanya itu, tetapi mereka disuruh tinggal dan bekerja di rumah berbulan bahkan bertahun. Maka muncullah rasa apa? Kesepian, rasa jenuh, uring-uringan. Dan konon menurut hasil survei, perceraian di saat pandemi ini meningkat. Ya karena kalau jenuh di rumah, seringkali uring-uringan, tukaran, konflik, ya ujung-ujungnya saling menyalahkan, ujung-ujungnya cerai. Tapi tidak demikian dengan kita, bukan? Karena banyak di rumah dan bosan, tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Itu yang masih muda, apalagi kita ini yang sudah lanjut usia. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya lebih senang memakai istilah senior. Ada gereja yang memakai istilah ulan, wanita lanjut usia. Ada yang memakai istilah lansia, manusia usia lanjut. Tapi juga ada yang mengatakan manusia langka dan sebagainya, ya, humor. Mengapa saya lebih tertarik memakai istilah senior? Meskipun ini berlatar belakang Latin. Kata senior itu mempunyai pengertian bukan saja tua, tetapi senior itu dihargai karena pengalamannya, karena kedudukannya, ya. Karena kalau orang dalam kondisi seperti ini pakai kata sudah tua, lansia, asosiasinya apa? Sudah loyo, sakit-sakitan, tidak bisa apa-apa, tidak punya duit, ya tidak tahu harus bekerja apa. Akhirnya pasrah dengan keadaan, dan itu melemahkan. Padahal kita masih punya potensi. Minimal kita ini punya asam garam, punya pengalaman. Kita ini pernah muda, sedangkan orang milenial belum pernah tua. Inilah potensi yang ada pada kita. Namun keduanya harus rendah hati, bisa saling sinergi. Yang tua membutuhkan yang muda, dan yang muda membutuhkan nasihat, bimbingan, dan pengalaman, nasihat dari yang tua. Sehingga kalau saya simpulkan, dalam zaman sekarang ini, yang disebut now generation, masih ada orang old dan juga ada yang milenial. Kita harus bersinergi. Singkatnya, senior yang punya banyak bekal dan pengalaman
pernah gagal, pernah berhasil dan sebagainya. Ini bisa memberi konten, memberi isi, memberi makna, memberi berita. Sedangkan anak-anak atau cucu-cucu kita yang milenial, yang tahu teknologi medsos, yang pandai dalam bahasa Inggris, mereka bisa membantu di dalam menemukan cara, metode, dan sarananya. Demikian juga Bapak, Ibu, dan saudara sekalian tentu tahu bahwa saya punya program rutin tiap hari yang kami beri nama 1 menit bersama Andreas Kristandi. Nah, seperti itu cukup rumit. Walaupun 1 menit, tetapi mengerjakannya bisa berhari, bisa berjam. Nah, maka pada waktu saya pas cuti panjang, libur panjang di Amerika berbulan-bulan, saya tetap mengerjakan karena itu harus di-broadcast setiap hari. Tetapi saya mengucap syukur, kalau saya ada kesulitan, saya minta tolong cucu-cucu saya yang mengerti bahasa Inggris, yang mengerti medsos, mengerti internet. Misalnya saya ingin menyampaikan ini konten, tapi saya minta tolong dicarikan gambar ini. Nah, dengan demikian maka bisa dengan cepat ya mengerjakan itu. Ini contoh sinergi yang tua bisa memikirkan kontennya, beritanya, nasihatnya, isinya. Sedangkan yang milenial itu bisa menemukan gambar, foto, desain, cara yang lebih menarik, milenial dan relevan. Ya, ini contoh. Jadi jangan kita hanya karena dikatakan lansia, sudah lanjut usia, lalu kita menghakimi diri kita sendiri, aku sudah tua, aku tidak bisa apa-apa, apalagi tidak punya duit, tenaga sudah melorot. Ya, seringkali kita dikatakan manusia B, dan saya pernah menghitung itu B itu sekitar ada 20-an. Apa itu? Bungkuk, boyoken, beser, budek, bawur matanya, ya kan? Bodoh karena sudah pikun, dan sebagainya, dan sebagainya. Maka itulah asosiasi kita kalau kita berbicara tentang tua, bisa apa? Banyak penyakitnya. Ya. Tetapi mari kita kembali kepada Alkitab, bahwa kita ini disebut masih bisa produktif. Mazmur 92 ayat 15-16 tadi berkata apa? Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Siapa mereka ini? Kalau ini Mazmur Daud memang. Nah, dia pun juga makin tua, seperti Musa tadi juga menyadari dirinya makin tua. Daud menyebut bahwa para lansia, para senior, orang tua itu mereka masih berbuah. Artinya apa? Masih produktif, masih bisa berbuat sesuatu, masih bisa menghasilkan. Menjadi gemuk tetapi segar dikatakan di sini. Artinya apa? Bukan gemuk lantaran kencing manis, lantaran terlalu banyak lemak, kolesterol, makan enak, bukan. Biasanya orang kalau sudah tua itu tidak langsing lagi. Memang kita gemuk khususnya bagian perut ini ya. Tetapi kita mengerti bahwa biar gemuk asal sehat. Biar kurus juga asal sehat, itu yang penting. Jadi Mazmur di sini tidak mempermasalahkan gemuk atau kurus, tetapi tetap produktif ya, masih berbuah dan segar walaupun gemuk. Tetapi mempunyai tujuan, tidak hanya seperti itu. Artinya apa? Kalau masih diberi hidup, itu artinya hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Seringkali kalau kita para senior saling ketemu, seringkali tukar informasi, yaitu umurmu berapa, betul? Malah bangga kalau tua-tuaan gitu ya. Bangga karena apa? Kalau masih tua bisa produktif, sehat, itu bangga dan mengucap syukur. Artinya sudah diberi bonus ya. Karena firman Tuhan sendiri sudah menjatah manusia rata-rata umur 70, kalau kuat 80 tahun. Kebanggaannya adalah penderitaan.
Maka kalau Bapak Ibu dan saudara sekalian yang mendengar acara ini usianya di atas 70, wah itu sudah mendapat bonus yang luar biasa, patut disyukuri. Saya sudah 78, artinya 2 tahun lagi memasuki usia 80. Maka saya bertanya, apalagi saat pandemi ini banyak hamba-hamba Tuhan lain, teman-teman lain yang jauh lebih muda sudah game over, sudah meninggal dunia. Kok saya masih diberi umur panjang ini? Pasti ada tugas dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita berpikir positif. Walaupun kita sudah tua, tapi jangan lupa kita ini senior, punya potensi, punya pengalaman. Dan kalau Tuhan masih memberi kita umur yang panjang, itu artinya apa? Masih ada tugas di dunia ini. Entah menasihati, jadi contoh anak, menantu, cucu-cucu, atau berdoa syafaat bagi hamba-hamba Tuhan, atau banyak hal yang kita bisa lakukan. Tetapi ada teman juga yang berkata, tapi Pak, kalau memang sudah waktunya, Tuhan sudah nganggap selesai, ya sudah disuruh pulang. Tinggal menunggu pahala di samping keselamatan yang Tuhan berikan. Nah inilah, maka kita ini perlu berpikir positif. Katakan biar tua, biar gemuk, tapi segar dan masih produktif. Katakan biar tua, biar gemuk, tapi masih segar dan produktif. Tetapi ayat ini selanjutnya punya tujuan. Ya, Mazmur 92 ayat 15-16 tadi. Untuk setiap kali kita membaca ayat firman Tuhan ada kata supaya, agar, atau untuk, itulah tujuan kita masih diberi umur panjang. Yaitu apa? Untuk memberitakan. Memberitakan apa? Tentu bukan kabar perang, kabar pandemi dan sebagainya, tapi memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Kita sudah berpengalaman dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan itu menolong kita dalam suka dan duka. Waktu kita sakit, waktu kita ada masalah, waktu kita ada konflik dan sebagainya. Tuhan itu menolong. Ya. Filipi 4 ayat 19 berkata bahwa Allah mencukupkan keperluanmu sesuai kekayaan anugerahnya dalam Kristus Yesus. Jadi Allah tidak berjanji semua keinginan kita, tetapi Tuhan mencukupkan yang kita perlukan. Ada ayat yang khusus dalam Mazmur mengatakan Tuhan juga bisa mengabulkan bahkan keinginan kita kalau apa? Kita bergembira karena Tuhan. Artinya apa? Jangan hanya bergembira karena berkat-berkatnya, tapi melupakan sumber berkatnya. Bergembiralah karena Tuhan, maka apa yang diinginkan hatimu pun akan diberikan. Ya, di sini Musa, kembali ke Musa, dia minta diajar menghitung hari. Kalau begitu Tuhan, ajarlah aku menghitung hari-hariku sedemikian rupa, sehingga beroleh hati yang bijaksana. Musa tidak tamak, dia tidak ingin menghitung berapa tahun lagi, berapa bulan lagi, berapa minggu lagi, tidak. Dia bahkan mempersempit sendiri, ajar aku untuk menghitung hari-hari. Artinya apa? Dia ingin mempertanggungjawabkan hidupnya hari demi hari, one day at a time. Ya, hari demi hari. Yesus sendiri berkata, satu hari sudah banyak kesusahan. Mengapa harus memikirkan besok dan sebagainya? Yang belum tentu terjadi kekhawatiran kita itu. Yesus juga mengajar dalam doa Bapa kami, berilah kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Jadi Musa ini walaupun perjanjian lama, sinkron dengan perjanjian baru, ajaran Yesus dalam doa Bapa kami. Yang penting hari demi hari kita lalui sehat, sukacita, mengucap syukur. Maka nanti minggu demi minggu, bulan demi bulan, sampai akhirnya Tuhan berkata, oke, go home now, sudah saatnya untuk pulang dan terimalah pahalamu. Ini Bapak Ibu kita belajar dari Musa untuk mempertanggungjawabkan hari-hari kita. Nah, saya akan akhiri renungan ini dengan apa yang bisa kita lakukan.
uang jelas sudah terbatas, ya. Tetapi yang jelas walaupun fisik kita menurun, tetapi yang jelas kita punya satu hal, yaitu hidup dan waktu. Hidup dan waktu. Maka kita bisa gunakan waktu kita untuk apa? Minimal berdoa, berdoa syafaat bagi saya, bagi hamba Tuhan lain, bagi pekerjaan Tuhan dan sebagainya, bahkan bagi jemaat dan bagi dunia ini, bagi keluarga dan family kita yang akan kita tinggalkan, supaya mereka mendengar Injil keselamatan dan diselamatkan, sehingga kelak kita bisa berpesta bersama dengan anak domba Allah di dalam kerajaan surga. Itu sebabnya saya dan istri juga menyanyikan sebuah lagu yang saya senangi, Shall we gather in the river? Apakah kita akan berjumpa di dalam sungai surgawi? Maksudnya kita harus punya pengharapan bahwa kita akan berjumpa kembali di tepi sungai surgawi yang gemerlap seperti perak, menyegarkan, dan banyak pohon yang rindang, buahnya menyehatkan. Maka disitulah nanti kita akan bertemu kembali. Jadi mari kita berpikir positif. Meskipun tua, meskipun gemuk, tetap segar dan produktif, ya. Menghitung hari-hari diisi dengan bijaksana. Kemudian yang lain lagi apa? Memelihara kesehatan itu jelas, ya. Kemudian yang terakhir saya ingin beri contoh, kembangkanlah hobi Bapak Ibu dan saudara sekalian di rumah. Karena kalau kita punya hobi, itu tidak kesepian. Kita masih bisa produktif. Kadang-kadang itu masih bisa dihargai, bisa dijual, bisa diberikan orang lain, atau menata rumah dan sebagainya. Saya akan tutup dengan contoh-contoh hobi ini. Maka saya pesan kepada Bapak Ibu senior, belum terlambat untuk mengembangkan hobimu, temukan hobimu. Di sebelah kanan ini saya kasih contoh lukisan. Tidak terlalu bagus, masih kasar. Di tembok rumah saya juga bikin relief dari semen, ya, pemandangan pelayanan di sekitar Gunung Muria dan pelayanan di Kalimantan, ya, bagaimana hutannya, binatangnya dan sebagainya. Nah, menggambar tidak harus bagus. Pokoknya bikinlah coret-coret apa saja. Kita lihat bagaimana gambar SpongeBob itu, ya, digemari anak-anak, digemari cucu-cucu kita. Atau mungkin hobi lain yang bisa dikerjakan sambil bersemur adalah menanam tanaman, bercocok tanam yang kecil-kecil tentunya, lalu bunga dan sebagainya. Memotong rumput, saya masih juga kerjakan itu. Dengan demikian kita bergerak, berjemur, dan sehat, sedangkan halaman dan rumah tertata rapi. Ya, betapa pentingnya hobi supaya kita ini tidak kesepian. Tidak harus yang muluk-muluk, bisa sederhana. Hobi yang lain adalah juga bermain musik, ya, bermain musik. Bermain musik, ya, kalau tidak bisa organ, keyboard, piano, ya minimal gitar. Tidak bisa gitar, ukulele. Ukulele ini gampang, senarnya cuma 4, ya. Bisa belajar, ya. Cucu saya pun kalau saya ajari sebentar sudah bisa. Jadi ukulele. Yang lain lagi bisa suling, ya, main suling, ya, tidak harus yang mahal-mahal. Ini suling dari Bali. Ya, coba memuji Tuhan, menyembah Tuhan pakai suling, gitu ya. Kemudian hobi yang lain yang saya bisa lakukan adalah membuat kerajinan tangan seperti ini. Sengaja saya tunjukkan di sini. Ini betul-betul karya asli pribadi tangan saya, ya. Mesinnya memang saya datangkan dari Jerman, tetapi seluruhnya ini, kotaknya ini, ya, ukir-ukirannya ini, sampai jarum-jarumnya, angka-angkanya ini saya buat sendiri. Dan tidak harus mahal. Ini dari kayu jati. Saya bisa minta dari besan saya karena perusahaan mebel, ya, turan-turan kayu banyak saya minta.
Nah, bisa menjadi rumahnya ini. Kemudian saya mengukir, ya, saya mengukir ini pakai pisau seperti ini. Nah, ini diberi menantu saya, ya, tahu hobi saya diberikan ya seperti ini. Ini ada beberapa pisau ukir, gitu ya. Tapi alat yang lain lagi tentu kita perlu mempunyai apa ya, kayak tanggem, kayak tang, kayak gergaji, ya, palu, hammer itu sudah mutlak itu ya, mutlak. Nah, tapi bagi kita ya para senior tetap harus hati-hati, jangan sampai kepelet, kena paku, kena pukul ya. Ini kita harus hati-hati. Kalau memang kita sudah tidak kuat geraji-geraji ya minta tolonglah cucu untuk menggeraji dan sebagainya. Nah, ini kita bisa lakukan. Nah, ini bisa dilepas. Ini kepala kijangnya ini saya ambil dari kayu cemara yang di Christophorus ditebang, bisa saya gunakan untuk kepala kijang ini ya. Kemudian yang lain ini kayu dari pohon pinggir jalan. Sedangkan ini matanya hitam ini, mata hitam ini dari kayu besi yang saya dapat dari Tumbang Marikoi, Christophorus di Kalimantan. Ini kalau dari dekat, ini bukan yang sekedar kayu, tapi ini saya ukir. Ini rifle ini ya, ini bedil ini. Lalu ini ada pohon cemara. Nah, ini dari kayu jati. Kalau mau lebih gampang lagi, triplex. Ini triplex, bisa warna-warni. Saya meniru jam Swiss ya. Ini bisa warna-warni, triplex lebih mudah. Cuma ini catnya saya keliru, jadi catnya tidak halus ini, tidak mengkilap. Nah, ini sisa mainan anak-anak saya pasang di sini. Tapi saya tambah yang lain. Ini ada bangku kecil. Nah, bangku kecil ini dari apa? Ini dari tusuk gigi. Dari tusuk gigi saya taruh di sini. Nah, taruh di sini. Bisa untuk duduk-duduk begitu ya. Lalu ini saya membuat patung kecil. Saya main gitar. Ya, saya main gitar, duduk di sini. Nah, indah bukan? Ya, bisa lihat ya. Ini hanya hiasan saja. Kemudian kalau saya tur ke luar negeri atau dalam negeri, ya, daripada saya membeli souvenir mahal-mahal, saya foto, saya lihat, saya perhatikan, sampai rumah saya bikin sendiri. Nah, ini, seperti ini, apa ini? Tahu ya? Ini menara Pisa. Kemudian pada waktu ke Yucatan itu tempat Meksiko itu saya juga bikin souvenir sendiri. Kemudian pada waktu ke Petra ini saya pulang bikin sendiri souvenir seperti ini ya. Nah, bahannya dari apa? Bahannya dari semen A+. Semen A+. Jadi itu lebih keras, lebih cepat kering daripada gips ya. Pada gips. Jadi ini dibikin dulu rata, begitu setelah itu baru saya ukir. Ngukirnya ya pakai pisau-pisau ini tadi. Ya. Seperti itu, kemudian diberi warna. Pada waktu tur ke Palestina, dan memang ini hobi saya, kemana saya pergi saya sering ngumpulkan batu. Nah, waktu jalan-jalan di kebun zaitun, kok ada banyak pohon zaitun ditebangi. Lalu saya ambil yang dibuang, saya bawa ini. Jadi koper saya tambah berat, bawa batu, bawa kayu. Karena apa? Ini bukan kayu jati, di Indonesia enggak ada, jadi saya bawa. Karena ide saya apa? Setelah sampai di Indonesia nanti, saya gergaji, kemudian saya furnace ya, pakai clear itu paling gampang, pakai semprot itu,
Ini juga saya semprot pakai clear itu ya. Itu gampang, pilox itu yang clear. Kemudian batu-batu ini saya kumpulkan sebagai souvenir. Yang lain bisa saya lakukan yaitu mengukir. Betapa banyak kayu-kayu jati, kayu-kayu kecil begini ya yang dibuang-buang ya. Ini saya ukir. Apa ini, gambar apa ini? Tangan, gambar tangan dari Durrell ya, yang terkenal itu, tangan berdoa. Kemudian saya beri nama Andreas. Ini dari kayu jati, ya diukir pakai pisau itu tadi. Pada waktu Ahok sedang rame-ramenya, saya bikin potehi. Ini potehi Ahok. Jadi mestinya ini potehi, ini jari bisa masuk. Tapi sayang karena pada waktu itu saya tidak mempunyai kayu lunak yang besar. Ini ada lubangnya, tapi jari saya kurang bisa masuk begitu. Sehingga akhirnya ya sudah, saya jadikan boneka saja. Apalagi, nah Bapak Ibu mungkin pikir, wah lah saya ini tidak bisa Pak gambar, tidak bisa musik, tidak bisa apa-apa. Ada yang lebih sederhana. Ini apa ini Bapak Ibu? Kura-kura atau penyu ya, kura-kura atau penyu. Bapak Ibu ini gampang sekali bikinnya. Ini saya bikin dari apa? Jamur yoko ya, jamur yoko. Pada waktu istri mau masak, mengeluarkan jamur ini kering, kok saya lihat, loh, kok bagus ini, loh, ya alami, seperti kura-kura kan? Maka saya ambil batangnya ini saya potong, saya jadikan kepala, ya. Kemudian pinggir-pinggirnya itu saya jadikan kaki. Itu sebabnya Bapak Ibu dan saudara sekalian, para senior, mengapa saya akhir-akhir ini karena sudah tidak bisa khotbah ceramah tatap muka, saya gunakan program video klip 1 menit, hanya 1 menit, tetapi isinya menyampaikan firman Tuhan, ada foto-foto, ada ilustrasi, dan tentunya ada ayat firman Tuhan yang boleh menjadi berkat. Nah, ini Bapak Ibu yang saya bisa sampaikan, kiranya apa yang saya sharingkan ini boleh menjadi berkat. Bagaimana kita mengisi kehidupan kita di masa senior ini, sehingga masa senior itu bukan asosiasinya tua, tidak bisa apa-apa, tapi masa senior itu masih bisa bermanfaat. Dikatakan di sini, pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Mazmur 92 ayat 15 dan 16. Inilah yang saya bisa sampaikan tiap hari, dan sudah lebih dari 500 episode. Kok bisa ya? Dan itu saya mengucap syukur, karena itu juga memperkaya diri saya sendiri, sehingga saya tidak pikun, saya tetap disegarkan tiap hari melalui firman Tuhan, dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Ya, wah luar biasa Pak ya. Iya, Pak. Memang Kita sangat luar diberkati biasa. ya. Iya, Ya, saya aja yang masih, muda. wah ini saya mau ngomong milenial ya, masa saya milenial. Yang Iya. masih muda gini Iya. sangat diberkati. Iya. Apalagi dengan Yang seperti saya, Pak udah Aris ini. senior sini Iya. ya. Gimana tanggapan Pak Aris tentang video Ya, tadi Pak? saya lihat itu bagus sekali video ini, bisa dan harapan saya juga bisa memotivasi dan menjadi berkat bagi para senior dan juga kaum milenial. Iya, iya, iya. Ya, melalui video ini, jadi kita ini tidak merasa yang kita ini sudah tua dan tidak dibutuhkan lagi, tetapi kita masih bisa jadi berkat bagi senior. Amin, amin. Ya, karya-karya walaupun kecil tapi Ya. tetap bermanfaat, Iya, Pak. tetap berguna. Itu kerinduan saya. Ya, ya. Oke. Ya. Para sahabat Fokus Kristovirus, kita telah melihat bersama bagaimana Pak Andreas Kristandai memotivasi kita semua, bukan saja bagi kaum senior, tapi juga bagi kita orang-orang muda, supaya hidup kita, ya selagi Tuhan masih memberi hidup pada kita boleh produktif, kita boleh bermanfaat, dan kita boleh terus jadi berkat bagi
orang-orang sekeliling kita. Tetaplah berbuah dan jadi berkat. Pak Aris, terima kasih kebersamaannya. Ya, kita terus berdoa, Ya. Pak Aris terus sehat, kuat, Ya, dan di masa senior ini terus jadi berkat dan Ya. diterima jadi teladan bagi amin. anak-anak, Ya. cucu, dan keluarga besar. Iya. Saya juga berterima kasih kalau saya di usia saya masih bisa menjadi berkat bagi sebuah banyak orang. Amin. Dan berkati Pak Aris. sampai Ya. jumpa juga. Sampai bertemu dalam Fokus Christopher selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.